itu 100, berarti kurang 165 130 juta. Gila, luar biasa nih lur. Apa sebetulnya yang dicari di Taiwan nih lur? Kenapa sampean harus melangkahkan kaki untuk ke Taiwan? Kenapa? Mungkin kalau nggak punya satu tujuan yang bener-bener ada dalam hati sampean, pasti udah ngedon mas. Apa sebetulnya sama dari Taiwan ini mas? Ya intinya. Jangan nangis mas. 1000 alasan tidak bikin Anda sukses. Tindakan hari ini yang menunjukkan Anda punya semangat. Taiwan tak seindah foto profil. Masih ingat pesan dari saya, jauhi narkoba, deketin mama muda. Selepet. Mau ke Taiwan jangan pernah banyak alasan. Terima kasih. Ingat, sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda masing-masing. Trans B7 Maho. Oke lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam duluran dimanapun Anda berada. Tentunya masih dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan apapun. Malam ini bisa dikatakan sesuatu yang tidak mungkin, semua itu bisa menjadi mungkin. Dulu saya pikir itu Taiwan itu sangat lebar, ataupun mungkin apakah saya itu bisa ketemu dengan teman, ataupun mungkin saudara saya sendiri. Tapi kenyataannya alhamdulillah tanpa disangka, tanpa diduga, beliau tadi kok sempat nelpon saya katanya di sini sudah 10 bulan, padahal kalau mungkin Mas Trans B7 berpikir itu kayak nggak percaya gitu lor. Karena apa gitu? Beliau tuh dulu punya usaha, beliau tuh dibilang sudah sukses. Kok tiba-tiba nyampe di Taiwan? Kisahnya bagaimana? Ataupun mungkin apa tujuannya beliau ke sini sehingga beliau ini bisa nyampe di Taiwan? Dan yang baru menemukan channel Trans B7, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe-nya biar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Karena momen ini sangat luar biasa lor. Informasinya beliau ini 2 tahun proses. Betul enggak mas? Betul. Baru bisa terbang. Kita kenalan dulu dengan mas siapa, asal dari mana, dan di Taiwan sudah berapa tahun. Dengan mas apa nggih? Mustaqim. Mas Mustaqim. Asal Kecamatan Seputi Banyak, Lampung Tengah. Asli Wong Seputi Banyak mas. Berarti tetanggane Mas Trans B7 berarti. Luar biasa nih lur. Jadi tidak disangka bisa ketemu beliau itu di sini. Mas Takim di Taiwan sudah berapa lama? Kurang lebih 10 bulanan lah. 10 bulanan 10 ini berarti. Bulan 11 ya, 10 bulan lah. Berarti sudah lepas potongan ya bisa dikatakan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kok informasinya sampai itu proses sampai 2 tahun ini bener mas? Bener. 2 tahun lebih kayaknya malahan. 2 tahun lebih 2 tahun lebih, 2 tahun berapa bulan gitu. Gila. Terus yang bikin motivasi sampean untuk berangkat ke Taiwan ini apa mas? Ya motivasi saya intinya pengen bagian orang tua, istri, anak, ya keluarga lah intinya. Merubah perekonomian lah mungkin seperti itu. Nah itu yang utama. Sampean di pabrik apa, kerjanya nanti bagaimana? Mungkin di season berikutnya yang satu ini saya ingin bertanya-tanya. Karena beliau ini pemilik satu usaha, kalau bisa dikatakan sudah sukses di Indonesia. Apa yang menjadi motivasi untuk berangkat ke Taiwan? Kita gali terus ya lur ya. Gimana ceritanya? Sampan kan saya kenal sama Sampan dulu di Indonesia itu sama udah sukses nih ceritanya nih. Kok tiba-tiba Sampan melompat ke Taiwan ini karena apa dan tujuannya apa? Tak gali lagi sedikit lagi. Ya alhamdulillah sih. Ya kalau waktu di Indonesia, alhamdulillah sih usaha lancar sih ya. Lancar. Alhamdulillah udah lancar. Tapi ya kita perjalanan hidup kita nggak tahu. Perjalanan hidup kita nggak tahu. Ya bersyukur aja ada halangan sedikit lah. Oh gitu. Ada halangan sedikit. Ya permasalahan. Ada permasalahan. Tapi kalau saya ungkapin kepanjangan lah. Yang penting intinya berangkat ke Taiwan ingin nambah modal gitu aja misalnya ya untuk merubah mungkin lebih besar lagi usahanya yang ada di Indonesia seperti itu. Luar biasa lur. Jadi perjalanan beliau ini untuk berangkat ke Taiwan saja memakan waktu proses sampai 2 tahun ini bener mas? Bener. Ceritanya bagaimana itu bisa sampai 2 tahun itu? Pertama proses dari tahun 2019 Desember bikin paspor. Desember bikin paspor, tanggal 28 Desember ke Jakarta, daftar, medical, selesai medical, pulang kan. Nah, bulan 2020 mulai proses ID, terus Teto, selesai Teto nunggu PAP jadwal terbang kan.
selang berapa minggu ke Jakarta lagi. Ke Jakarta PAP. Dapat jadwal terbang di bulan berapa itu loh. Bulan 4 atau bulan berapa. Itu terus kita pulang lagi ke Lampung. Selang kurang 1 minggu terbang. Ya, namanya musibah, corona datang. Wow, jadi ceritanya gara-gara Mbak Corona kemarin itu. Nah, benar. Waduh, luar biasa tapi. Nah, itu padahal proses udah selesai semua Mas ya, tinggal penerbangan semua itu. Gara-gara Mbak Corona sama akhirnya ke pending. Iya. Ya, udah intinya udah PAP, udah lunas semua, kurang 1 minggu terbang. Dikabarin kalau penerbangan udah ditutup karena corona. Karena corona itulah ya. Udah, setelah itu ya udah. Pokoknya masalah keuangan semua proses itu udah kelar selesai semua. Sampai akhirnya ke pending. Ke pendingnya berapa bulan waktu itu Mas? Ke pending kurang lebih hampir 1 tahun kayaknya. Padahal dana itu udah masuk semua belum pokoknya Mas. Waktu itu Saman kena biaya berapa Mas? 65 juta. Itu di PT aja loh tapi. Iya, yang di PT aja 65 juta, potongan 6.000 selama 6 bulan. Potongan 6.000 selama 6 bulan. Pabriknya, jobnya dulu apa Mas? Kalau yang pertama dulu satu pabrik di CNC plastik. CNC plastik. Itu job yang pertama itu job pertama suami istri. Job pertama suami istri. Jadi Saman prosesnya tuh suami istri ceritanya. Ini sangat menarik lor untuk ditonton lor. Kita gali terus nih lor. Jadi kalau bisa dikatakan waktu proses itu udah suami istri udah deal semua. Udah semua. Biaya sudah semua. Terus total yang semua. Dikeluarkan biaya berapa Mas itu? Untuk di PT aja yaitu 100. Berarti kurang 65 130 juta. Gila. Luar biasa nih lor. Apa sebetulnya yang dicari di Taiwan ini lor? Dengan dana 130 juta suami istri lagi. Kepending sampai beberapa tahun baru bisa nyampe di Taiwan hari ini. Betul enggak Mas? Betul. Luar biasa. Terus singkat ceritanya, Saman balik lagi ke kampung halaman sampean. Kampung halaman, lanjutin usaha tetap berjalan. Oh, tetap berjalan sambil nunggu kapan ini terus. Pertanyaan saya seperti ini, Mas. Apakah Anda tidak jenuh atau tidak bosan ataupun mungkin lebih baik saya mundur saja lah? Ya, kalau dibilang jenuh sih jenuh. Tapi yang intinya satu, kalau kita mau sukses, jangan sampai kita putus asa di jalan. Tetap berjalan ke depan, jangan menengok ke belakang. Itu aja. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah dari tetangga tidak ngejek-ngejek sampean Mas? Ini biasanya tetangga kanan kiri kapok ras itu terbang ini, betul enggak Mas? Itu kalau kayak gitu ya semua pada tahu lah. Oh, semua udah pada tahu. Lah, intinya ya ada yang kayak gitu, ada yang enggak, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang senang, ada yang tidak, lainnya seperti itu. Tapi yang jadi saya penasaran itu udah proses sampai ibarat setahun gara-gara Mbak Corona kemarin seperti itu kok masih kuat bertahan itu loh. Itu yang menjadi motivasi terbesar. Mungkin Sampan bisa bagi sedikit ilmu nih Sampan buat teman-teman atau Mas TKI Junior yang ingin berangkat ke Taiwan, mungkin yang baru proses 3 bulan, 4 bulan sudah ngeluh. Bagian ilmu sama buat teman-teman kita masih. Ya, kalau waktu itu sih, kalau untuk putus asa ya semua orang pasti mikirnya ada pemikiran. Kok nggak terbang-terbang, mundur aja gimana. Itu ya alhamdulillah penyemangat saya masih ada anak, ada istri. Jadi kalau bisa bener sih, kita jangan sampai kalau cuma masih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan mau mundur, jangan. Insya Allah rezeki tetap aja di depan. Tapi motivasi satu, jangan pantang menyerah sebelum angan-angan kita tercapai. Itu aja. Mantap nih motivasi dari beliau lor, sahabat-sahabatku Trans B7 yang kemarin sempat bertanya dengan Mas Trans B7, Mas. Aku di PT sudah 3 bulan, 4 bulan kok belum dapat informasi. Jangankan sama 3 bulan. Beliau ini yang 2 tahun aja masih sanggup untuk bertahan. Betul enggak masih? Benar. Luar biasa. Kita gali terus, Lur. Nah, setelah proses itu Mbak Corona tadi udah selesai, Saman masuk PT lagi? Iya. Ada kabar dari PT. Ada pembukaan lagi. Pertengahan itu pembukaan lagi. Ya udah,
Saya sama istri langsung berangkat lagi ke PT Jakarta, lagi. Medical lagi. Mulai dari nol lagi. Mulai dari nol, medical. Habis medical, tapi kan biayanya bagaimana itu, Mas, waktu itu? Kalau untuk medical sih tetap biaya sendiri. Baik pribadi. Luar biasa. Ya, pokoknya dari kampung ke Jakarta proses lagi. Itu modal sendiri. Modal sendiri lagi. Modal sendiri lagi. Ya. Sebetulnya gini, Mas. Apa motivasi terbesar kenapa sampean harus melangkahkan kaki untuk ke Taiwan? Kenapa? Mungkin kalau nggak punya satu tujuan yang benar-benar ada dalam hati sampean, pasti udah ngedon, Mas. Apa sebetulnya sama dari Taiwan ini, Mas? Ya intinya. Jangan nangis, Mas. Jangan nangis. Kalau nangis enggak. Jangan ya. Nangis. Intinya gini. Ya, yang utama pengen nambah modal. Ya, insya Allah pengen gedein usahanya lagi. Terus yang kedua pengen ya kayak istri, anak lah, yang utama anak. Anak pengennya apa? Anak itu bisa membahagiakan anak, bisa menyolokkan anak sampai setinggi-tingginya, semampu anaknya. Gitu aja. Intinya hanya disitulah untuk kembali lagi untuk anak lah, masa depan buat anak, jangan sampai terjadi seperti yang tua-tua seperti kita, seperti itu, Mas, ya. Tapi gini lor, untuk season ini mungkin kita udahin dulu, kita bisa naik video berikutnya, betul nggak, Mas Takim? Karena masih banyak kisah cerita dari beliau tadi. Setelah beliau nyampe di Taiwan, apakah beliau itu kerja dengan istrinya atau satu pabrik dengan istrinya? Bagaimana kerjaannya beliau dan bagaimana lemburnya yang beliau dapatkan di sini. Mungkin saya akhiri dulu, kita bisa naik video berikutnya. Betul, Mas Takim? Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ciayo, Mas Takim. Ciayo.